Halo, masih bahas tentang aplikasi absensi ya. Jadi kemarin kalau teman-teman ingat, saya kemarin membuat 3 versi untuk aplikasi absensi menggunakan Google Apps Script ya. Kemudian ada yang menginformasikan bahwa jika dijalankan di Android Web View untuk permission akses lokasinya atau geolokasinya nggak jalan ya. Jadi akhirnya saya penasaran, kemudian saya coba. Jadi kita akan menampilkan web absensi yang versi ketiga ini ke dalam aplikasi Android dalam bentuk web view seperti itu ya. Kemudian di sini untuk aplikasi Android-nya saya menggunakan React Native ya. Untuk instalasi React Native-nya teman-teman bisa langsung lihat di website resminya React Native ya. Jadi di sini saya akan langsung bahas cara membuat aplikasi web view-nya. Di sini saya sudah menyediakan satu folder di sini. Jadi teman-teman bikin satu folder, lokasinya di mana saja, kemudian pencet Shift pada keyboard, kemudian klik kanan, kemudian Open PowerShell Windows here, seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman jalankan untuk inisialisasi membuat aplikasi baru ya. Untuk perintahnya, npx React Native init, kemudian untuk projectnya mungkin saya kasih nama WebView ya, seperti ini. Jadi di sini akan mendownload template dari React Native ya. Karena kita tidak memilih template, akan dikasihkan template defaultnya, seperti itu ya. Jadi ini akan agak lama, tergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Kalau sudah, biasanya dia akan menampilkan instruction untuk orang di Android dan di Windows, seperti ini ya. Mungkin kita clear dulu. Teman-teman bisa pencet Ctrl L di sini. Kemudian teman-teman bisa cari untuk React Native Web View-nya ya. Di sini kita cari React Native Web View yang ini. Di sini yang paling atas muncul 2, ini sama sebenarnya ya. Mungkin saya klik yang dari npm-nya yang ini. Kemudian teman-teman bisa langsung klik pada guide-nya yang ini ya. Di sini cara installnya ada 2, teman-teman bisa menggunakan yarn atau npm ya. Di sini saya akan menggunakan npm-nya yang ini ya. Kita copy di sini. Kemudian kita kembali ke PowerShell-nya. Kita masuk ke folder WebView yang kita buat tadi. Atau teman-teman bisa ketik ls di sini untuk menampilkan list foldernya. Dan ketik ke cd WebView. Seperti ini ya. Kita masuk ke dalam foldernya WebView atau ke dalam project kita. Kemudian teman-teman bisa klik kanan untuk paste perintah npm-nya tadi. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Jadi untuk waktu instalasinya ini sama, tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah akan saya buka dalam VS Code ya. Jadi di sini kita bisa ketikkan kode spasi titik seperti ini untuk membuka di dalam VS Code. Kemudian kita kembali ke manualnya tadi. Di sini untuk perintah link ini di React Native yang baru sudah tidak dipakai ya, jadi kita lewati yang untuk prosedur ini. Kemudian kita masuk ke Gradle Properties, tambahkan kode yang ini. Kemudian simpan atau Ctrl S. Kita close lagi. Kita kembali ke manualnya tadi. Di sini diberikan contoh kode untuk memanggil URL-nya ya, atau satu lagi yang di bawah. Di sini kita bisa menambahkan dengan kode HTML di dalam web view-nya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang repo saya kemarin, buka pada versi 3, kemudian Firebase, index.html. Di sini saya memberikan contoh iframe untuk menampilkan website absensinya ya. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan iframe ke dalam web view-nya. Cuma ini kemarin setelah saya coba, meskipun di sini geolokasinya di allow, ini tetap diblok pada saat dijalankan di web view-nya. Seperti itu ya. Kita coba dulu ya, maksudnya seperti apa. Jadi kita bisa copy kode yang ini. Kemudian kita kembali ke VS Code tadi. Teman-teman bisa buka untuk app.js yang ini ya. Ini adalah contoh kode dari template default-nya ya. Jadi kita bisa ganti. Mungkin kita tinggalkan yang paling bawah ini.
Kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk kelasnya mungkin kita kasih nama kelas app yang ini ya. Seperti ini. Kalau sudah, contoh source HTML-nya kita bisa ambilkan dari iframe yang di repo saya tadi. Yang ini. Kemudian kita taruh sini. Mungkin karena lebih dari satu baris, saya gunakan petik yang di sebelah kiri angka 1 ya. Saya kurang tahu namanya yang ini. Saya rapikan dulu. Kemudian teman-teman simpan atau Ctrl S. Kalau sudah, teman-teman silakan cari Enable Permission Location di Android ya. Kita searching Android Permission Location ya. Jadi di sini ada dua permission ya. Ini bedanya adalah di akurasinya ya. Mungkin saya akan ambil yang find location ini karena akurasinya lebih bagus ya. Kemudian kita kembali ke VS Code-nya. Kemudian kita cari di Android. Kemudian app, src ini. Kemudian main. Kemudian di sini ada Android Manifest yang ini ya. Kita tambahkan di permission yang sini. Seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita bisa close lagi. Mungkin foldernya saya close juga biar lebih rapi ya. Seperti ini. Setelah itu akan saya coba jalankan langsung pada HP Android saya ya. Jadi teman-teman jika menginginkan running langsung di Android, teman-teman bisa buka di settingan Androidnya, kemudian enable untuk USB debugnya ya. Lokasinya ada di setting, kemudian developer mode ya. Mungkin teman-teman bisa cari di internet ya, karena tiap-tiap merek handphone biasanya menu settingnya akan beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa cari di internet untuk handphone masing-masing ya, tergantung mereknya seperti itu ya. Kemudian teman-teman kalau sudah pernah menginstal Android Studio, biasanya sudah terinstall untuk ADB-nya ya. Jadi kita bisa kembali ke konsol kita tadi, kemudian kita ketikkan ADB devices seperti ini ya. Jadi pastikan device-nya sudah terbaca agar aplikasinya bisa di-run ke dalam handphone Android-nya seperti itu ya. Kemudian untuk perintah run-nya adalah npx react native run Android seperti ini ya. Dan kita enter. Mungkin ini saya geser dulu biar kelihatan prosesnya. Kemudian Android-nya saya tampilkan di sini. Kita pilih install di sini. Oke ya, sudah muncul ya. Jadi sudah jalan di dalam aplikasi Android. Kemudian kita coba. Misalkan saya isi user sembarang dulu ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini tulisannya adalah Anda tidak mengizinkan akses lokasi. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ke kodenya tadi, sebenarnya kita tadi udah allow untuk permission akses lokasi, kemudian di iframe-nya juga sudah kita allow. Seperti ini ya. Tapi tetap tidak jalan. Seperti itu. Jadi teman-teman kemarin yang mencoba tidak jalan mungkin kasusnya adalah seperti ini. Kalau kita kembali ke manualnya tadi, di sini kita bisa langsung menjalankan URL-nya ya, tanpa harus membuat iframe. Jadi kita coba script yang ini ya. Untuk URL-nya kita copy yang ini. Mungkin saya hapus dulu ya, biar nggak kelihatan error. Kemudian URL-nya kita taruh di sini. Seperti ini ya. Mungkin untuk stylenya saya ganti 0 saja ya marginnya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Kalau kita kembali ke Android kita tadi, di sini otomatis sudah refresh ya. Di sini karena kita tidak menggunakan iframe, maka bannernya akan muncul ya. Jadi di sini muncul banner aplikasi ini dibuat oleh pengguna bukan Google seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi untuk akses lokasinya apakah sudah jalan. Sudah muncul notif untuk permintaan mengakses lokasi ya. Saya pilih saat aplikasinya digunakan yang ini. Berhasil ya. Jadi Wi-Fi-nya punya permission untuk mengakses lokasi ya. Ini tadi karena saya isi user sembarangan ya. Akan saya coba untuk di sini user GitHub ya. Passwordnya sama, GitHub. Kemudian kita simpan lagi. Sukses ya.
Jadi absensinya berhasil kita simpan seperti itu ya. Kemudian kita coba pastikan di dalam database-nya ya. Untuk koordinatnya sudah terrekod di dalam database ya, seperti ini. Kemudian gimana cara menghilangkan banner sedangkan kita tidak menggunakan iframe seperti itu ya. Kalau kita lihat di dalam kode webnya, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspeksi, kemudian pilih select element to inspect yang ini. Kemudian teman-teman arahkan ke dalam bannernya. Di sini kita bisa lihat untuk elemen ini memiliki ID warning yang ini ya. Jadi kita bisa injek JavaScript untuk menghapus elemen yang ini. Caranya kita kembali ke VS Code tadi. Di sini teman-teman tambahkan inject JavaScript yang ini sama dengan kemudian kurung kurawa. Di sini kita tambahkan kode JavaScript untuk menghapus elemen warning ya. Perintahnya adalah dokumen get element by ID. Karena ini di dalam string, jadi tidak muncul sugestinya ya. Jadi teman-teman bisa ketik dulu di luar stringnya ya. Jadi di sini sudah muncul sugestinya ya. Untuk ID-nya tadi adalah warning, kemudian kita remove. Seperti ini ya. Kemudian ini kita copy ke dalam stringnya tadi. Ke sini. Seperti ini ya. Karena ini sama-sama petik jadi error, mungkin di sini kita pakai petik yang sebelah kiri angka 1 ya. Yang ini. Seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Di Android-nya seharusnya sudah refresh. Oke ya, sudah hilang bannernya ya. Tadi kalau coba kita refresh, dia muncul putih ya. Teman-teman bisa klik yang node-nya ini, kemudian di sini bisa pencet R ya untuk reload ya. Nah, di sini muncul putih ya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan ikon loading ya di sini. Untuk kodenya adalah start loading. Yang ini. Kita isikan true. Seperti ini. Jadi kalau kita simpan, kita lihat di sini sudah muncul loading seperti ini ya. Kita ulangi ya. Kita pencet R di sini. Di sini muncul loading ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Mungkin kita pilih pulang. Oke ya, berhasil ya. Kita sudah berhasil mendapatkan akses lokasi dan menghilangkan banner. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman biasanya kalau di Android itu ada dark mode ya. Jadi kalau di sini saya enablekan untuk dark mode-nya atau mode gelap yang ini ya. Kalau kita lihat lagi, di sini akan menjadi hitam seperti ini ya. Jadi ini mungkin selera ya. Jadi kalau teman-teman suka untuk dark mode, bisa dibuat auto seperti ini. Jadi pada saat kita pilih dark mode, tampilannya akan hitam seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman tidak suka, kita bisa matikan untuk dark mode-nya di dalam web view-nya ya. Caranya teman-teman bisa kembali ke VS Code-nya tadi, kemudian pilih Android di sini, app, src, main, res, kemudian values. Di sini ada style ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga cari di internet untuk keyword-nya web view for select mode yang ini ya. Di sini kita bisa disablekan untuk force dark mode-nya ya. Kita copy yang ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Jadi untuk mode gelapnya kita false-kan ya. Seperti ini. Kalau sudah biasanya tidak otomatis berubah di web view-nya ya. Masih gelap seperti ini ya. Jadi kita harus running ulang untuk Android-nya. Kita kembali ke konsol kita tadi. Di sini kita pencet Ctrl C. Kita pilih yes. Kemudian kita run ulang untuk Android-nya. Loadingnya sudah muncul ya. Oke ya, ini sudah berubah
menjadi mode terang ya. Jadi pada saat kita pilih terang maupun gelap akan muncul warnanya tetap terang ya. Mode terangnya seperti ini. Kemudian untuk mode gelapnya, dia tetap warna terang seperti ini ya. Jadi mungkin setelah ini teman-teman bisa menambahkan sertifikat, kemudian upload ke Google Play seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk tutorial pembuatan aplikasi Android-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.